kemudian nilainya, harganya pada tahun beda gitu. Nah, gimana kalau jenis dan alat yang sama tapi kapasitasnya beda, Bu? Gitu. Karena kan kalau kita mana share screen. Kalau kita menentukan harga itu kan tergantung dimensi ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari harga HE itu kan berarti luas transfernya, dimensinya adalah luas transfernya. Heat transfer atau A. Mau cari konveyor berarti panjang konveyornya gitu. Nah, di literatur itu fungsi kapasitas, dimensi, dan jenis bahan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya Bu mau cari bahan dengan dimensi dan kapasitas yang sama. Sorry, mau cari harga alat yang sama, fungsinya beda, gimana Bu? Nah, ini dengan faktor 6/10 namanya. Next. 610 faktor, ini ya. Jadi, apa itu 610 faktor? Jika harga suatu peralatan dengan dimensi atau diketahui, maka harga dari alat yang sama atau sejenis dengan kapasitas sekian kali lebih besar atau lebih kecil, maka harganya dapat diperkirakan X pangkat 0,6 dari harga peralatan semula. Nah, makanya ini 610 faktor, 6/10 karena pangkatnya 0,6. Jadi EB sama dengan EA dikali CB per CA pangkat 0,6. Jadi EB adalah harga alat kapasitas B yang pengen dicari, diketahui harga alat dan kapasitas A ya. Berarti harga alat dengan kapasitas B adalah EA dikali kapasitas B per kapasitas A pangkat 0,6. Itu ya. Kan ngerti. Misalnya kalau alatnya sama, dimensinya beda, tahunnya beda. Gimana cara ngitungnya? Halo? Ini sudah jelas belum ya? Faktor 6/10. Saya ulangi lagi ya. Jadi faktor 6/10 itu digunakan untuk menghitung harga alat yang sama tapi dimensinya beda. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil gitu kapasitasnya. Ngitungnya gimana? Yaitu harga alat dengan kapasitas B sama dengan harga alat dengan kapasitas A dikalikan kapasitas B-nya per kapasitas A-nya pangkat 0,6. Nah, sekarang saya tanya, kalau mau mencari harga alat yang sama gitu ya, tapi kapasitasnya beda, tahunnya beda, terus gimana? Ya ini, pakai faktor per 6/10 ketemu kan dengan kapasitas B. Baru dilihat harga dengan kapasitas B tahun berapa? Tahun 10 tahun yang lalu, misalnya yang diketahui 10 tahun yang lalu. Mau tahu tahun sekarang ya, dihitung dengan kapasitas, dengan indeks harga tadi. Dengan ini tadi. Dengan indeks harga tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini contoh perhitungannya ya. Jaket reaktor dengan kapasitas 0,2 meter kubik pada tahun 91 harganya adalah $10.000. Nah, berapa alat yang sama pada tahun 2021? Tinggal ini indeks harga tadi ya. Ini contoh indeks harga. Harga pada tahun X sama dengan harga pada tahun Y, berarti $10.000 itu tahun 91 dikali indeks harga pada tahun X per indeks harga pada tahun Y. Ini indeks harga pada tahun 2021 adalah 1452, pada tahun 91 adalah 949, ketemu harga ini. Ini adalah kapasitas 0,2 meter kubik pada tahun 2021. Nah, sekarang saya tanya, kalau harga alat ini, harga alat yang sama ini, tapi kapasitasnya 0,5 meter kubik, berapa harganya? Coba dihitung. Tadi pakai faktor 0,6 tadi ya, faktor 6/10. Berapa? Coba dihitung dulu. 0,5. Jadi, alat yang sama pada tahun 2021, tapi kapasitasnya 0,5 meter kubik, berapa harganya?
Hitung pakai ini ya. EB per EA sama dengan CB per CA pangkat 0,6. Berarti EB sama dengan harga 0,5 meter kubik sama dengan harga yang 0,2 meter kubik dikali kapasitas yang B berarti 0,5 per 0,2 pangkat 0,6. Harganya berapa tadi ini dia? Berapa? Hitung. Pak tunjuk nanti salah satu buat berapa harganya. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal, halo Naufal. Muhammad Naufal Ramadan. Halo Naufal, hadir nggak ya? Muhammad Naufal, saya anggap nggak hadir ya. Dulu kan janjian di awal jika diskusi kemudian saya panggil tapi nggak menjawab, artinya nggak hadir gitu kan ya. Muhammad Naufal Ramadan. Oke, Naufal nggak hadir. Sini aja. Muhammad Naufal Ramadan. Mahendra Ferry. Mahendra Ferry, halo. Halo, Mahendra Ferry. Tak kasih 10 menit ya, 10 menit terlalu lama saat ini. Halo, saya kasih waktu 10 menit. Mahendra Ferry, halo. Muhammad Naufal Ramadan, Mahendra Ferry. Halo, kalau daring itu bukan berarti terus di setel laptopnya terus tinggal pergi ya. Tetap diperhatikan ya. Halo Mahendra Ferry. Oke, tak absen dulu aja lah kalau kayak gitu. Umi Kalsum, halo Umi Kalsum. Umi Kalsum. Oke, Agil Anissa. Agil Anissa. Iya, Bu. Niko. Halo Niko. Iya, Bu. Mahendra Ferry. Mahendra Ferry. Mahendra Ferry. Ahmad Ar-Rahman. Hadir, Bu, hadir. Oke. Nabila Nur Hanifah. Hadir, Bu. Oke. Bilkis Nuriyah. Hadir, Bu. Nora Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Gabriela Michelle. Hadir, Bu. Eka Rizkina. Hadir, Bu. Nurholis Majid. Hadir, Bu. Oke. Resi Swanida. Hadir. Hadir, Resi Bu. Andre Wirawan. Hadir, Bu. Aidil. Hadir, Bu. Oke. Retna Pamularsih. Retna Pamularsih. Halo Retno. Halo Retno. Niken Widyawati. Hadir, Bu. Oke. Fatkur Riza. Fatkur. Oke. Nur Cahyani Eka Putri. Hadir, Bu. Destia. Hadir, Ibu.
Sinta Khalimah. Hadir, Bu. Oke, Rahma Elfrita. Hadir, Bu. Oke, nah coba dihitung tadi ya. Jika kapasitasnya 0,5 meter kubik pada tahun 2021, ketemu berapa? Tak lihat. Jawab, Bu. Ya, siapa? 26 Nurkolis, Bu. Nurkolis Majid. Berapa Masjid? Berapa Nurkolis? 26.495,67. Oke, ngitungnya caranya gimana Nurkolis? Kan ini pada 2021 kan, Bu? Iya, pada 2021. Yang 15.290,12 dikali 0,5 per 0,2 pangkat 0,6. Oke, terima kasih. Benar ya, Majid. Jadi nanti kalau kalian yang data yang diperoleh gitu ya, berarti kan ini kalian perancangan pabrik tahun berapa? 2000, masih lama ya? 2024. Iya kan ya? 2024 kan ya? Ini semester berapa tuh ya yang ikut saya? 4, Bu. 4, Bu. 4, berarti 2 tahun lagi kan ya? Perancangan pabrik itu. Berarti 2023 lah. 2023 semester 7 ya. 2024. Nah, 2024. Data yang diperoleh ternyata harga pada tahun berapa? 2000. Ngitungnya gimana? Berarti dengan indeks harga dulu. Indeks harga 2024 berapa? Indeks harga tahun 2000 berapa? Ketemu harga pada tahun 2024. Nah, ternyata data yang diperoleh kok kapasitasnya beda. Yang mau dicari kapasitas 0,5, kok ini 0,2. Berarti dengan faktor per 10. Caranya kayak tadi ya, yang sudah dijelaskan Majid. Tak lanjutkan. Contoh perhitungan. Udah bisa ya ngitung kalau tahun beda, kapasitas beda bisa dihitung dengan indeks harganya, bisa dengan CEP Index, Chemical Engineering Plant Index, kemudian diekstrapolasi biar dapat data pada tahun ke X, pada tahun di luar data, itu namanya ekstrapolasi. Jadi dibuat persamaan dulu, dilinearisasi, seperti saya tunjukkan tadi, kemudian ketemu persamaan linear, pada tahun ke X yang dapat dihitung. Itu namanya ekstrapolasi. Nah, next. Ini contoh purchase cost ya. Harga beli alat. Berapa alat? Nah, saya dulu nyarinya di MATC. Nah, penentuan komponen selain peralatan. Jadi kan tadi kan kita menghitung detail harga peralatan sampai delivered ya, delivered delivered equipment cost berapa. Nah, harga yang lain gimana? Yang dipresentasikan terhadap peralatan. Nah, ada instalasi atau pemasangan. Jadi kalau pemasangan peralatan itu ada 3, ada fondasi, platform, dan penyangga. Gitu ya. Kemudian ini dipresentasikan terhadap purchase equipment, delivered equipment ya. Purchase equipment cost sampai tempat berarti ya. Enggak. Contoh hitungan saya dulu. C. Harga alat C. C. Installation cost. Oh, dari purchase equipment cost ya, bukan deliver equipment cost ya. Tabelnya dari equivalent to percentage of purchase equipment cost. Ini Aris Newton, dari Aris Newton ya. Berarti foundation, platform, untuk material berapa persen, untuk labanya berapa persen. Totalnya ini. 7 tambah 11 tambah 25, 43%.
Total instalasi adalah 43% dari PEC, Purchase Equipment Cost. Ini hanya menjelaskan bahwa kalau masang alat itu ada 3 komponen. Fondasinya, kemudian penyangga, baru pemasangan alat. Nah, itu butuh biaya apa? Material dan tenaga kerja. Fondasi materialnya 4%, tenaga kerjanya 3%, sehingga totalnya 7%. Untuk penyangga atau support 11%. Untuk pemasangan alatnya sendiri adalah 25%. Totalnya adalah 43%. Jadi bisa diambil ya 43% dari harga PEC. Purchase Equipment Cost-nya. Fondasi ini ada data Aris Newton, kemudian di Aris Newton. Nah, di Aris Newton juga ada, kalau mau lihat ya, ini kan nggak detail ya. Kalau ada lagi data evaporator berapa persen, heat exchanger berapa persen. Ini kalau ngitung detail ya, ngitung per alat gitu ya. Ada heat exchanger berapa persen, ada tangki berapa persen, ada crystallizer berapa persen dari PEC. Nah, enaknya ini langsung total aja. Installation cost-nya adalah 43% dari harga alat. Purchase equipment cost. Nah, yang kedua adalah piping. Jadi, biaya pemipaan cukup sulit ya. Karena apa? Karena tergantung wujud zat-nya yang digunakan. Apakah padat, ataukah padat fluida, apakah fluida. Nah, biaya pemipaan dipresentasikan terhadap purchase equipment cost ini ya untuk proses solid. Misalnya di proses kalian tuh padat semua fasenya, totalnya ini 14% dari PEC. Atau campuran solid sama fluida, ada gas, ada cair dan padat, 36% dari PEC. Tapi jika fluid semua, liquid atau liquid gas, 86% dari PEC. Next, pemipaan. Nah, ini instrumentasi yang saya sebutkan tadi ya. Biaya pemasangan instrumentasi biasanya 25% dari harga PEC ya. Ini kan tergantung apakah yang digunakan seberapa canggih, kemudian yang digunakan berapa banyak alat instrumentasinya gitu kan ya. Kalau cuma level indikator ya beda dengan level kontrol gitu kan. Indikator level kontrol juga lebih mahal. Isolasi. Isolasi itu apa tuh? Isolasi itu isolasi. Kayak HE diisolasi biar panasnya enggak keluar. Nah, itu berapa persen yang digunakan? 8% dari PEC, Purchase Equipment Cost. Nah, listrik. Ini komposisi PPC ya, physical plant cost selain harga alat. Jadi kan ngitung cara kedua adalah ngitung harga alat, kemudian komposisi PPC-nya, isolasi listrik, ada pemasangan alat dipresentasikan terhadap harga alat. Berapa persen besarnya ini? Biaya total peralatan dan instalasi listrik 10 hingga 15%, atau 40% dari seluruh peralatan pabrik. Next, bangunan. Tergantung dari banyak sticknya, tergantung apakah bangunannya itu banyak apa enggak gitu. Biaya total bangunan baik untuk konstruksi pabrik indoor atau outdoor dapat dipresentasikan terhadap peralatan pabrik seperti tabel berikut. Nah, ini Aris Newton. Nah, outdoor construction, indoor construction berapa persen gitu ya. Lihat harga alat, total harga alatnya. Jika less than $250, berarti sekitar 50% dari harga alat. Nah, outdoor, tabel ini ya. Jadi, sebenarnya nanti kalau pas kalian ke pabrik itu, yang penting kalian ngambil presentasinya tuh ada sumbernya sih, tahu sumbernya dari mana. Mau kamu ngambil berapa persen tuh gimana? Dari sumber ini Bu, bahwa untuk bangunan gitu, dengan harga equipment cost di antara $250.000 hingga $1 juta dan adalah outdoor construction itu sekitar 40% dari PEC gitu. Bisa jawab judgement yang kalian ambil gitu aja sebenarnya.
Nah, kemudian tanah dan perbaikannya. Harga tanah tergantung dari lokasi dan kondisinya. Menurut Aris Newton, biaya perbaikan tanah itu sekitar 10 hingga 15% dari purchase equipment. Harga pembelian alat ya. Menurut Timmerhouse, 10 hingga 20%. Jadi bisa ngambil 10 hingga 15%, 10 hingga 20%, tergantung. Nah, utilitas itu apa? Kebutuhan steam, listrik, air, refrigerasi, udara tekan, itu utilitas. Dipresentasikan terhadap harga pembelian alat. Ini kan tadi yang cara kedua, bahwa komposisi physical plant cost dipresentasikan terhadap harga alat. Berapa persen presentasinya, masing-masing ada pustakanya. DM-nya. Utilitas. Kemudian, nah, sedangkan menurut penentuan capital investment, menentukan direct plant cost, karena engineering construction menurut Panut sekitar 25% dari PPC, sedangkan menurut Peter Timmerhouse 32 hingga 33% dari DEC. PPC, physical plant cost-nya, jadi kalau udah kehitung physical plant cost-nya, ngitung engineering and construction adalah 25% dari PPC-nya, ditambahkan ketemu direct plant cost-nya. Nek, Peter Timmerhouse 32 hingga 33% dari delivered equipment cost. Jadi dari langsung harga alat yang delivered delivered equipment cost-nya, ditambahkan ketemu DPC. Nah, kemudian ngitung fixed capital ya. Upah kontraktor 17,22% dari DPC. Jadi kan dari DPC ya. Kemudian kontingensi 35 hingga 40% DPC. Kemudian ditambahkan ke DPC, upah kontraktor dan kontingensi ditambahkan dengan DPC tadi, ketemu fixed capital. Ini penentuan fixed capital ya. Benar aja. Kan kalau capital investment masih ditambah dengan working capital ya. OMB ya, produk. Ini ya, penentuan fixed capital. Jadi kalau ditambahkan baru ketemu fixed capital kan. Nah, saya save dulu. Sekarang saya tunjukkan perhitungannya ya. Sampai kita nyari modal total atau capital investment. Ini contoh hitungan saya waktu tugas akhir dulu ya. Jadi bukan proyek, tapi contoh hitungan pas tugas akhir dulu. Sebentar. Nah. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat Excel ini? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Bentar. Nah, saya izin minum sebentar ya. Ini saya tunjukkan ini ya. Apa? Aduh, gigi biasa. Nang dua apa ya? Ini tuh, tangan ini nggak bagus sekali. Gede ke situ. Nah, ini tuh, kelihatan? Oh, kelihatan ya. Nah, ini ini contoh hitungan saya dulu ya. Hitungan waktu tugas akhir. Nah, ini dari sumbernya. Ini referensi yang saya ambil dari mana. Nah, saya ngambil berapa persen gitu. Saya izin bentar ya, nanti kita lihat ya ngitung harga gimana, terus berapa persen yang diambil gitu ya.
Tak minum sebentar ya. Silakan kalau yang mau minum silakan minum ya, tapi tetap disimak kuliahnya ya. Jadi yang tidak hadir 3 berarti ya. Bentar ya. Tes. Oke, ini dengan cara yang kedua ya, menentukan purchase equipment cost-nya. Ini, kemudian purchase equipment cost-nya dapat ketemu berapa, baru komposisi physical plant cost-nya, ada installation cost-nya, piping cost, instrumentation, insulasi atau isolasi ya, kok tadi ya, elektrik, listrik, bangunan, kemudian tanah dan perbaikan, land and improvement cost, utilitas itu diprosentasekan ada purchase equipment cost. Dijumlahkan ketemu physical plant cost-nya. Nah, ketemu physical plant cost-nya ditambah dengan engineering construction. Tadi engineering construction diambil berapa persen ya dari PPC, gitu kan ya, dari PPC. Kemudian ditambahkan ketemu direct plant cost-nya. Kemudian kontrak survey dan contingency diambil berapa persen dari DPC, ketemu fixed capital. Nah, kita lihat. Harga alat itu bisa dicari dari literatur atau dari web. Nah, ini saya dari harga alat MACE. Ya. Semua alat yang digunakan ini ya. Semua alat yang digunakan, nah ini sumbernya dan silahkan dibuka ya kalau pengen tahu ya mace.com ya. Dilihat harga pada tahun 2007, harga pada tahun 2000, perancangan tahun 2015 berarti ya. Tahun berapa ya? Lupa saya. Pokoknya ini tahun 2007, terus ini tahun 2015 berarti dengan CEP indeksnya ya. CEP indeksnya dicari. Ini CEP indeks tahun 2007, CEP indeks tahun 2015. Kemudian semua alat harganya berapa? Ini saya P itu pompa, semua pompa yang digunakan. Kemudian semua alat pokoknya. Apa? Lupa saya. Reaktor per AC apa ya? Lupa saya simbol ini alat apa? Alat ATA saya pokoknya dulu ya. Nah, pokoknya semua alat yang digunakan. Apa ya? Tangki, hopper, AC apa ya? Kondenser, bukan. Tap vessel horizontal, internal, medium, carbon steel. Akumulator kayaknya akumulator yang MD itu. Dan MD itu ada akumulator sebelum diistilah produk kan ya. Akumulator, nah pengaduk, ini alat yang digunakan pengaduk. Kemudian CD itu kondenser, HE heat exchanger. Nah, di sini kan ada keterangannya, berarti kan harus tahu apa? Tipe kondenser, vertical tube, materialnya apa? Harus tahu dimensi dan materialnya untuk mencari harganya. HE, dan ini heat luas area. Kita lihat ya, yang diperlukan kan tahu kalau di sini. Tadi kan harga alat itu tergantung dimensinya.
pompa berarti diameter discharge. Kemudian tangki akumulator kan hanya untuk menampung ya. MD itu kapasitasnya, kapasitas dari alatnya berapa dengan harga sekian. Kemudian agitator atau pengaduk itu tergantung powernya HB-nya, itu harus dihitung tahu berarti kan untuk menentukan harga alat. Heat exchanger, ada condenser, ada heat exchanger, itu adalah luas transfernya dari materialnya dicari. Harga alat utilitas semua ya, semua alat yang digunakan pokoknya. Nah, sudah ketemu totalnya di sini. Ini ya. Ini kok ada yang hilang tadi tuh ya? Oh, ini hilang. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau ngitung dolar dan rupiah dibedakan ya, karena kan harga rupiah dan dolar itu berubah-ubah. Jadi kalau harga dolar tetap dalam dolar, kalau harga rupiah tetap dalam rupiah. Nah, kemudian tadi kan delivery equipment-nya adalah 20% dari PEC kan ya. Nah, 20% dari PEC. Sekian. Dengan instalasi cost-nya, ini saya ambil 18%. Ini diambil 12%. Sekitar Peter Timmerhouse 25 hingga 55%. Ya. Dengan 25 hingga 55% dari PEC. Kok ini berapa persen dari PEC ketemu? Ini yang penting ada referensinya ya. Seperti tadi ya, tabel-tabel tadi. Nah, kalian ngambil berapa judgment-nya, kemudian dijumlahkan, ketemu physical plant cost-nya. Ini ya. Kalau hitungan saya sekitar ini tambah ini. Nah, kemudian engineering construction-nya diambil berapa persen dari PEC? Nah, ini saya 18%. Jadi tadi 25% ya, hingga 20%, sama yang kedua Peter Timmerhouse 32 hingga 35% dari delivered equipment-nya. Ini dari physical plant cost-nya. Kalau saya dari PPC, Pak Parmit tadi dari PPC kan ya, PPC. Nah, dijumlahkan ketemu direct plant cost-nya. Kemudian kontrak service dan kontingensi diambil 8% dari DPC, contoh saya ya. Dari DPC mana? DPC ini berarti, kan DPC kan ini. Nah, ketemu ini. Kemudian ini 25% dari DPC. Dari DPC. Ke 25% dari DPC. Jumlahkan ketemu fixed capital. Oke. Kita tambah lagi ketemu fixed capital. Nah, untuk menghitung total modal total, berarti fixed capital tambah apa tadi? Working capital kan ya. Working capital ngitungnya gimana? Seperti nanti arahan tadi. Ini saya berikan contoh. Working capital mana? Working capital. Nah, raw material inventory. Karena komposisi working capital adalah raw material inventory, in-process inventory, product inventory, extended credit, dan available cash ya. Nah, ini untuk raw material di 1 bulan kan ya. 1 bulan bahan baku, persediaan bahan baku. Jadi diambil 1 bulan persediaan bahan baku. Jadi kalau saya ketemunya sekian. 1 bulan bahan baku. Dari mana itu ya? 1 bulan dikali. Nah, pokoknya harga raw material. Tergantung ya bahan yang digunakan apa. Dikali 7 mana sih? Sebentar ya, jadi saya penasaran dengan saya. Harga materialnya di mana? Oh, ini material saya. Nanti ya ngitungnya di sini, di direct manufacturing cost. Oh, nggak sampai ya, nggak selesai ya. Aduh. Nah, terus in-process inventory ini diambil kan in-process 1 hari, 1 in-process inventory itu adalah yang diproses kan, itu saya diambil waktu tinggalnya 1 hari. Hold up time itu waktu tinggal. Jadi waktu tinggal bahan-bahan itu dalam proses. Nah, itu saya mengambilnya diambil hold up time-nya 1 hari. Jadi 1 hari. Dapatnya sekian. Dari manufacturing cost. Kemudian product inventory diambil 1 bulan.
Kemudian extended creditnya diambil 1 bulan. Sales page 12 Aris. Ininya ya. Saya sendiri kalau disuruh ngitung tanpa lihat ini ya nggak hafal, harus lihat referensi ya. Yang penting tahu komposisinya apa aja, working capital itu apa aja, komposisinya, ngitungnya gimana, kan ada literaturnya gitu. Kemudian available cash-nya diambil 1 bulan untuk manufacturing cost 1 bulan. Dijumlahkan ketemu working capital. Page 12 Aris Newton, ini ada ini ya, apa referensinya. Jadi sebenarnya nanti kalau pas perancangan, berapa yang kalian ambil itu ada ininya. Slide juga langsung mengacu ke sumbernya ya, ke Aris Newton atau Peter Temerhaus gitu ya. Nah, ditambahkan ini adalah working capital, kemudian fixed capital adalah working capital ditambah dengan ini dia, fixed capital, ketemu total capital investment. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Perancangan pabrik. Nah, saya pengennya kalian langsung buat kayak gini, analisa ngitung fixed capitalnya, terus nanti ngitung total production cost-nya, terus baru ngitung sensitivitasnya gitu buat latihan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Ini adalah minggu terakhir, satu pertemuan untuk kuliah pengganti, saya belum tahu kapan ya. Ya, fixed capital, terus working capital, terus ketemu fixed capital tambah working capital, ketemu capital investment. Kalau tinggal 10 menit lagi, cukup Pak? Korek selesai sebelum. Next. Kemudian total product cost atau biaya produk total atau biaya produksi itu adalah semua biaya yang diperlukan untuk pengoperasian pabrik gitu ya, secara keseluruhan, termasuk untuk penjualan produk secara umum, disebut total product cost. Cost. Komposisi manufacturing cost. Ya. Jadi kan